Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita menunggu sesuatu sebelum kita diberi atau sebelum kita mendapatkan apa yang kita mau atau kita nantikan? Saya yakin pasti pernah, entah itu pemberian, entah itu hadiah pada saat kita berulang tahun, Natal, Paskah, atau saat kita berprestasi atau dijanjikan sesuatu oleh orang lain. Bisa juga saat Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Ketika kita diberi, tentu kita merasa gembira, merasa senang. Jadi, seberapa besar kegembiraan kita tergantung kepada seberapa lama masa penantian atau masa pengharapan kita. Seperti seorang ibu yang harus melewati masa-masa sulit ketika mengandung janin di dalam rahimnya, dari mual-mual morning sick sampai bayi itu terlahir ke dunia lewat perjuangan hidup dan mati ketika melahirkan sang bayi. Demikian juga dengan murid-murid Yesus, termasuk kita semua para pengikutnya di zaman ini, harus menghadapi tantangan berat, yaitu ditolak, dianiaya, difitnah, dicaci maki, diejek, dijauhi, bahkan mungkin dibunuh. Saudara-saudari yang terkasih, jika demikian, apa arti kegembiraan buat kita? Sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa Allah tidak menjanjikan hidup yang indah seperti pelangi, tetapi di balik hidup kita yang dipenuhi tantangan dan cobaan ini, tentu Allah sudah menyediakan kegembiraan tersendiri bagi kita. Sehabis hujan, tentu ada pelangi yang indah. Maka, menjadi pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita masih bisa bergembira di saat kita harus menghadapi tantangan hidup ini? Mungkin ada hal-hal yang membuat kita kesal atau membuat kita tidak sabar di dalam keluarga kita, di tempat kerja, di dalam hidup berkomunitas, di dalam hidup gereja, di masyarakat. Tapi bagaimana kita bisa bertahan dalam menghadapi semuanya itu dan tetap dipenuhi dengan rasa syukur? Itulah kegembiraan yang sejati. Dan kita perlu belajar dari kisah hidup Ayub. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 jenis benda yang ketika dimasukkan ke dalam air panas akan mengalami reaksi perubahan yang berbeda.
Yang pertama, telur. Ketika telur dimasukkan ke dalam air panas, lama-kelamaan telur akan menjadi keras. Manusia tipe telur ini ibaratnya mereka yang menjadi keras hati setelah mengalami kelelahan di dalam perjuangan hidup ini, termasuk di dalamnya menjadi lelah dalam beriman kepada Tuhan, mulai malas berdoa, mulai malas misa, dan akhirnya mulai mempersalahkan Tuhan atas apa yang dialami di dalam perjalanan kehidupan ini. Yang kedua, wortel. Ketika wortel dimasukkan ke dalam air panas, wortel akan menjadi lembek. Manusia tipe wortel ibaratnya seperti mereka yang menyerah pada keadaan saat pencobaan datang bertubi-tubi, mudah luluh lantak dan putus asa atas semua cobaan dan tantangan yang menghampiri hidup. Yang ketiga adalah kopi. Ketika kopi dimasukkan ke dalam air panas, maka ia akan harum semerbak. Karena itu, biarlah kita boleh seperti kopi yang semakin menebarkan wangi kepada orang-orang di sekitar kita, dengan kata dan perbuatan kita seperti lilin walaupun kecil, tapi mau memberikan penerangan bagi tempat di sekitarnya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, berilah kami kiranya sukacita Roh-Mu, dan semoga kami selalu mengalami bahwa Engkau beserta kami setiap kali kami berkumpul atas nama Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.